Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pertemuan yang ketiga untuk arus AC, yaitu kita akan memahami prinsip osilator gelombang radio. Kemudian yang kedua nanti kita akan memahami daya pada rangkaian RLC ya. Jadi osilator dan daya pada rangkaian resistor, induktor maupun kapasitor. Jadi kita untuk osilator radio kita mengingat kembali rangkaian RLC. Jadi ada induktor, ada resistor, ada kapasitor yang diseri kemudian dihubungkan dengan arus bolak-balik. Maka diagram fasenya seperti ini adik-adik, bahwa untuk reaktansi kapasitifnya ke bawah ya. Kemudian reaktansi induktifnya ke atas. Hambatannya kita gambar resistifnya ke kanan. Sehingga totalnya yang pertama adalah yang XL dikurangi XC dulu. XL min XC. Yang ke atas dikurangi yang ke bawah. Itu adalah sama dengan ini. Nah, sekian ini. Jadi sekarang membentuk ini, tinggal ini sekarang. Nah, ini segitiga ini. Maka pada segitiga itu berlaku bahwa Z ya, Z itu sama dengan R kuadrat itu ini sumbu datar, kemudian X elemen XC itu yang ZR ini. Nah, itu. Jadi Z sama dengan akar dari R kuadrat plus X elemen XC yang ini. Itu. Kemudian adik-adik, tegangannya juga sama. Tegangannya yaitu bahwa V total ya. V total itu dari sini sampai sini itu besarnya sama dengan VR kuadrat ditambah dengan keliru, bukan R-nya, bukan ini. Jadi VR kuadrat yang ini ditambah dengan XL min XC yang ini. Nah, gabungan itu dikuadratkan sama dengan tegangan totalnya. Itu yang perlu kita perhatikan adik-adik. Ya. Kemudian untuk sudut fasenya yaitu kita cari dari ini ZR atau XL min XC dibagi dengan R, itu tangan tetanya. Berikutnya setelah kita mengingat ini, kita akan mengenal tiga keadaan adik-adik. Keadaan yang pertama yaitu apabila kondisinya seperti gambar di sini, yaitu XL-nya itu lebih panjang daripada XC, ya. XL lebih panjang daripada XC, maka tangan tetanya, sudut tetanya adalah positif, ya. Dan keadaan rangkaian totalnya Z-nya nanti akan bersifat reaktansi induktif. Ya, jadi kalau XL lebih besar dari XC bersifat induktif. Berikutnya, apabila sebaliknya nanti terjadi gambar akan seperti ini, misalkan XC lebih besar daripada XL, maka nanti gambarnya akan seperti ini. Nah, Z-nya akan seperti ini Z. Maka tetanya adalah negatif. Rangkaian yang seperti ini bersifat kapasitif. Gitu ya. Jadi kalau XL-nya kurang dari XC atau XC-nya lebih besar dari XL, maka kapasitif. Adapun keadaan yang ketiga yaitu apabila XL sama dengan XC. Kalau XL sama dengan XC, ini sama dengan ini, yang ke atas sama dengan ke bawah, maka yang terjadi adalah XL min XC-nya sama dengan 0. Ya. Sehingga Z tinggal sama dengan R, maka bersifat resistif. Jadi kalau XL sama dengan XC, maka sifatnya resistif. Jadi ada tiga keadaan yang mungkin dari rangkaian RLC itu. Yang pertama induktif, kapasitif, ataupun resistif. Khusus yang resistif ini adik-adik, ya, khusus yang resistif ini, maka dikatakan dalam keadaan terjadi resonansi ya. Pada saat XL sama dengan XC, maka XL itu 2πfL, XC itu adalah 1/2 πfC, maka F sama dengan akar 2π per akar 1/2 pi akar LC ini.
Ini disebut dengan frekuensi resonansi adik-adik, yaitu frekuensi yang dihasilkan pada osilator. Jadi ini adalah contoh rangkaian osilator ya. Osilator itu pembangkit getaran radio. Jadi pembangkit getaran radio akan seperti ini adik-adik. Ini rangkaiannya terdiri dari L dan C. Ini akan saling berisolasi adik, akan terjadi isolasi listrik. Itu rangkaian osilator pembangkit gelombang radio. Berikutnya ini tadi rangkaian osilator ya. Prinsipnya jadi salah satu fungsi rangkaian RLC yaitu digunakan untuk osilator, yaitu pembangkit gelombang radio yang fungsinya banyak sekali ya. Sekarang ini kita menggunakan osilator semua ya. HP, radio semuanya menggunakan osilator. Berikutnya daya yang didisipasi pada tegangan pada rangkaian AC ya, pada rangkaian AC tegangannya dengan arus itu terjadi perbedaan fase, terjadi pergeseran fase ya. Jadi di sini tegangannya sinus omega T, arusnya sinus omega T plus theta. Kecuali kalau bersifat resistif tadi. Dengan cara seperti ini, maka daya itu adalah P V kali I, tegangan kali arus, maka dikalikan langsung, yaitu V sin omega T kali I M sin omega T plus theta. Dapat kita rubah menjadi seperti ini. Ya, jadi kita rubah ini menjadi V dan I nya kita dekatkan jadi sini, kemudian sinus omega T kali sinus omega T plus theta. Kemudian kita jabarkan lagi. Di sinus omega theta, omega T plus theta kita jabarkan jadi ini. Sinus omega T cos theta ditambah cos omega T sin theta. Kemudian kita kalikan dengan sin, maka sin kali sin menjadi sin kuadrat, jadi cos kuadrat kali sin kuadrat. Sedangkan ini ada cos sin ya, dikalikan dengan sin juga, intinya ini menjadi sin kuadrat ya. Yang intinya adik-adik bahwa kalau ini nanti dicari rata-ratanya dengan cara diintegrasikan ya, maka nanti diintegrasikan dengan batas 0 sampai periode T akan diperoleh bahwa nilai rata-ratanya kalau diintegrasikan dengan batas 0 sampai T ya, sampai T ini akan diperoleh nilai setengah. Sinus kuadrat ini akan diperoleh setengah. Tidak saya sampaikan di sini ya. Jadi sinus kuadratnya kan hasilnya kan setengah. Sedangkan yang di sini nanti hasilnya 0. Sehingga secara ringkasnya bahwa daya itu adalah setengah V max I max cos theta. Bentuk ini dapat kita sederhanakan ya. Jadi setengah yang semula adalah setengah V max I max. V max itu adalah V efektif kali akar 2. Sedangkan I max juga V efektif kali akar 2. Maka kita ganti dengan V efektif dan E efektif kalikan akar 2. Sehingga akar 2 kali akar 2 kalikan setengah menjadi 1. Sehingga dayanya sekarang adalah bahwa P itu adalah V efektif kali E efektif cos theta, di mana cosnya adalah Z per R. Dari gambar ini terlihat bahwa cosnya adalah R per Z ya, cosnya adalah R per Z. Jadi cosnya adalah R per Z. Demikian adik-adik, jadi dua hal yang kita peroleh pada saat ini. Yang pertama adalah tadi frekuensi osilasi adalah 1/2 pi akar LC ya, frekuensi resonansi namanya. Kemudian yang kedua adalah daya yang besarnya adalah P sama dengan I efektif kali V efektif cos theta. Cosnya adalah R per Z. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.